Langsung saja nih di video kali ini, gimana teman-teman kabarnya sehat selalu ya? Saya akan membahas masalah yang sering kali membuat banyak orang merasa stres, yaitu pinjaman online atau disebut dengan pinjol, juga DC-DC pinjolnya. Jadi, kalau kalian sedang merasa kesulitan dengan pinjaman online, pastikan untuk tetap menonton video ini sampai akhir, karena di sini saya akan berikan tips yang mungkin berguna untuk kalian semua. Oke, pertama-tama mari kita pahami ya, apa itu DC pinjol. DC pinjol itu adalah singkatan dari debt collector pinjaman online. Mereka adalah pihak yang mengumpulkan pembayaran dan menagih kerjanya dari peminjam yang kesulitan membayar pinjamannya. Nah, tapi sayangnya beberapa DC pinjol seringkali menggunakan taktik yang nggak etis nih, yang membuat kalian merasa terganggu dan stres dengan teror-teror dan intimidasi yang sering mengganggu ketenangan teman-teman ya. Nah, dan terus mengusik nih pikiran kalian hingga jadi panik dan akhirnya jadi gelisah. Oke, kita bahas tugas dan tanggung jawab DC pinjol. DC pinjol itu memiliki tugas utama untuk menghubungi peminjam yang telah melewati jangka waktu pembayaran dan mengingatkan mereka untuk membayar hutang mereka. Dan ini adalah bagian dari proses pengelolaan risiko bagi pemberi pinjaman online. Tapi penting untuk diingat bahwa si DC pinjol ini harus beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan etika. Jadi, mereka itu nggak boleh mengancam, mengejek, atau mengintimidasi peminjam saat penagihan. Dan tugas DC ini hanya sekedar mengingatkan saja. Tapi jika teman-teman nih merasa telah diperlakukan dengan nggak benar oleh DC pinjol, nah teman-teman tuh memiliki hak ya untuk melaporkan perilaku mereka ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan ke pihak yang berwajib. Nah, selanjutnya mengenai mengatasi rasa malu ketika Anda menghadapi kesulitan membayar pinjaman online, ini penting ya untuk memahami bahwa rasa malu itu adalah reaksi alami ketika seseorang itu merasa kesulitan secara finansial atau memiliki utang yang sulit dibayar. Dan ini adalah hal yang wajar. Nah, tapi balik lagi dan ingat juga bahwa teman-teman itu nggak sendirian dalam situasi seperti ini. Banyak orang yang mengalami kesulitan finansial pada suatu titik dalam hidup mereka. Ya, dan itu adalah bagian dari perjalanan keuangan yang normal, perjalanan hidup yang sangat normal. Nah, rasa malu seharusnya tidak menghalangi teman-teman mencari solusi yang terbaik di dalam situasi seperti hal ini. Nah, anggap aja dan pikirkan saja nih hal ini sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh dan mengelola finansial ke depan harinya. Kita ambil hikmahnya deh. Nah, banyak juga kasus orang yang minjol atau punya hutang pinjaman online tapi nggak jujur sama orang-orang terdekatnya karena merasa bingung atau takut dan malu. Padahal sebaliknya ya, seharusnya kalian tuh jangan ragu untuk berbicara kepada keluarga kalian atau teman-teman terdekat kalian. Justru dengan hal ini, mereka tuh mungkin dapat berikan dukungan emosional, moral, bahkan mungkin saran yang berguna untuk kalian. Jadi begini teman-teman ya, rasa malu adalah emosi alami, tetapi tidak boleh menghentikan kalian dari mencari solusi yang akan membantu kalian keluar dari masalah finansial. Ketika kalian sudah terlanjur memiliki banyak pinjaman online, gali lubang tutup lubang, sudah memiliki banyak pinjaman, intinya jangan panik, jangan mengambil pinjaman baru sebagai solusinya. Ya, nggak bisa bayar hutang dengan hutang, itu nggak akan bisa. Nah, tetapi alihkan saja perhatian teman-teman pada mengatasi pinjaman online yang sudah ada. Ini adalah langkah awal ya, yang sangat penting untuk teman-teman menghindari masalah jadi semakin buruk. Teman-teman boleh deh membuat daftar pinjaman online, membuat daftar kita minjem di mana aja, kalian boleh deh catat. Nah, mungkin beserta jumlah utangnya, tingkat bunganya, jangkanya sampai kapan gitu, biar kalian juga ingat ya. Jadi kalian tuh mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi keuangan kalian tuh sekarang seperti apa dan gimana. Intinya hutang itu dicatat ya, karena hutang adalah hutang. Dan juga nih, pinjol mana aja dulu nih yang harus diprioritaskan untuk dilunasi. Jika teman-teman mau melunasi ya, atau sudah cukup uang untuk melunasi cuma satu pinjol aja. Dan juga nih, pinjol mana dulu nih yang harus diprioritaskan untuk dilunasi jika teman-teman emang mau melunasi. Atau uangnya itu cuma cukup untuk satu bayar pinjol aja. Dan juga mencari tahu pinjol apa saja yang mempunyai DC lapangan dan masuk slik OJK dan risiko-risikonya. Mungkin pinjaman itu dulu yang perlu kalian lunasin dulu. Nah, karena kalau misalnya nggak lunasin, mungkin ada risiko yang di mana
akan berdampak pada susahnya kalian ke pinjaman online lagi, atau ke lembaga pinjaman online lagi, susah ke bank, atau ke leasing untuk kredit motor dan sebagainya, atau masuk sirkuit OJK, atau ada di lapangannya yang saya sebutin tadi. Setelah teman-teman buat rencana pembayaran yang realistis, hitung beberapa banyak uang yang dapat teman-teman dialokasikan, yang bisa alokasikan setiap bulan untuk bayar utang. Tapi teman-teman harus pastikan dulu ya, tetap memiliki cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau nggak cukup dan nggak bisa bayar, lebih baik abaikan saja. Dan tetap berpikir realistis untuk memprioritaskan kebutuhan sehari-hari kalian terlebih dahulu. Jangan sampai nih kalian bisa bayar hutang, tapi malah susah untuk beli makan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nanti kalau udah punya uang atau rezeki untuk bayar pinjaman online, teman-teman jangan ragu untuk bicara. Mungkin bisa negosiasi sama pihak pinjolnya untuk bayar pokoknya aja. Tapi dengan catatan kalau sudah punya uang. Mungkin beberapa pemberi pinjaman online yang kalian gagal bayar, itu bisa memberikan kalian kesempatan untuk bayar pokoknya saja. Jadi intinya hindari pinjaman tambahan selama teman-teman sedang berusaha mengatasi masalah hutang. Karena ini hanya akan menambah dan membuat utang kalian semakin memburuk. Nah, tentang cara menghadapi DC pinjol itu sudah banyak yang saya bahas di video-video sebelumnya. Tapi ingat juga, teman-teman memiliki hak sebagai konsumen. Teman-teman tuh nggak boleh diintimidasi, diancam, atau diperlakukan secara tidak etis oleh DC pinjol. Jadi, jika kalian merasa bahwa DC pinjol telah melanggar kalian, nah hal ini bisa kalian laporkan ke pihak OJK atau yang berwenang. Dan terus juga kalian tuh boleh mencatat bukti komunikasi selama berbicara dengan DC pinjol. Nah, ini penting untuk mencatat semua komunikasi secara tertulis atau direkamlah percakapan kalian ya. Di screenshot bolehlah jika ini memungkinkan. Karena ini dapat berguna jika kalian perlu membuktikan kesepakatan atau melaporkan perilaku yang nggak etis itu. Jangan dibiarkan tekanan menghancurkan kalian. Terkadang DC pinjol ini mungkin mencoba memberikan tekanan ekstra kepada kalian untuk segera membayar. Tetapi apapun ini, kalian pertahankan. Tenang dan jangan biarkan tekanan ini menghancurkan kalian secara emosional. Untuk menghadapi DC pinjol memang bisa menjadi pengalaman yang menegangkan ya. Tetapi dengan pendekatan yang tenang, penuh kesadaran, kita menggunakan akal sehat kita, mungkin ini bisa kita lalui. Kita percaya aja, pasti kalian dapat mengambil kendali lah dalam situasi seperti ini. Dan juga teman-teman ingat ya, bahwa tujuan kalian adalah mencari solusi untuk lepas dari permasalahan pinjaman online. Rasa malu dan menambah utang dapat memperburuk situasi finansial kalian. Jangan biarkan tekanan atau taktik intimidasi menghentikan kalian untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan kemampuan kalian. Kesadaran akan hak konsumen itu juga penting dalam menghadapi DC pinjol. Nah, jadi pesan utama dalam video ini adalah penting untuk mengambil tindakan yang bijak. Menghindari penambahan utang lagi atau gali lubang tutup lubang itu nggak perlu, dan menghadapi DC pinjol dengan kepala dingin untuk mengatasi masalah pinjaman online yang mungkin lebih efektif dengan cara seperti ini. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.